Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Painisi, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554 01113694. Pada hari ini, Selasa 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Bondang 01 pada materi beriman kepada hari akhir di kelas 5. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Semangat. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Baiklah, silakan anak-anak duduk bersikap. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, Mas Doni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Silakan dibuka juz amanya. Baca surat Al-Infitar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, guru cek dulu apakah ada anak-anak yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa Mas Dwi tidak masuk? Oke, kita doakan bersama-sama semoga Mas Dwi segera diberi kesehatan. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan tepuk anak Indonesia hebat. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, benar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sebelumnya, ada yang ingat tidak? Kita membahas tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Tentang hari akhir. Tentang apa lagi? Bukan. Tentang hari kiamat kubro dan kiamat sugro. Serta apa? Tanda-tandanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran tersebut dengan tahapan-tahapan hari akhir yang akan kita lalui, semua manusia lalui ketika sudah kiamat telah terjadi. Ternyata kita tidak berhenti di situ, masih ada perjalanan-perjalanan selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk meyakini akan adanya hari akhir dan juga untuk bisa menceritakan perjalanan setelah hari akhir dengan baik dan benar. Kita mulai, Bu Guru pengen tes dulu fokusnya. Kalau Bu Guru bilang tepuk pagi 1 kali ya, tepuk siang 2 kali, tepuk malam seperti itu, bisa? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam.
Oke, sudah konsentrasi. Nah, hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang hari akhir yang sebelumnya sudah diterangkan. Jadi Bu Guru langsung kepada kehidupan setelah kematian. Nah, anak-anakku sekalian, kalian pernah membayangkan tidak bahwasanya setelah kematian ternyata kita tidak berhenti di situ, tapi kita akan memulai perjalanan-perjalanan yang membuat kita penentuannya di mana? Apakah nanti di surga? Apakah nanti di neraka? Coba anak-anak pikirkan, kira-kira amalan apa saja yang akan kalian bawa nanti ketika hari akhir? Beribadah, yang lain? Sedekah, yang lain? Membaca Al-Quran. Beriman. Nah, amal-amal tersebut itu bisa kita bawa untuk apa? Nanti supaya timbangan amal kebaikan kita bisa berat dan akhirnya kita bisa masuk surga bersama-sama. Siapa yang pengen masuk surga? Nah, kita doa ya, nanti semoga kita bareng-bareng masuk surga. Amin Allahumma amin. Nah, Guru akan menerangkan tentang materi kehidupan setelah kematian. Nah, di sini ada beberapa kehidupan setelah kematian. Yang pertama, jadi kan nanti setelah hari akhir kiamat, hancur semua. Malaikat siapa yang meniup sangkakala? Betul, malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka kehidupan seluruh alam akan hancur. Setelah itu, setelah hancur semua, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ditiuplah kembali terompet kedua. Di terompet kedua ini anak-anak, maka manusia akan dibangkitkan. Tadi yang tiupan pertama hari kiamat ini disebut dengan Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Jadi seluruh manusia, seluruh kehidupan itu hancur. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Cara lisannya seperti ini, bangkit. Maka ketika terompet yang kedua berbunyi, maka semua makhluk hidup yang mati-mati 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu di kuburan itu bangkit, semua akan digiring. Digiring kemana? Digiring ke padang mahsyar. Nah, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar itu disebut dengan Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Boleh. Setelah berkumpul, mereka akan dihisab. Dihisab bagaimana? Dihitung. Jadi dihitung. Mas Beni pernah melakukan kebaikan, Mbak Mala pernah bersedekah, dihitung semua itu, dicatat. Ada yang pernah melakukan keburukan, ada yang pernah melawan orang tua, ada yang pernah mencuri, ada yang pernah membangkang kepada guru, semua dicatat. Kemudian dihitung. Lalu kemudian setelah dihitung, diapakan ini? Ditimbang itu disebut dengan Yaumul Mizan. Apa anak-anak? Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini, mizan itu artinya adalah timbangan. Maka amal kita yang tadi, ada amal baik, ada amal buruk, semua ditimbang. Akhirnya setelah ditimbang kita akan dibalas. Dibalas bagaimana? Kalau pembalasan di hari pembalasan ini disebut dengan Yaumul Jaza. Dibalas bagaimana? Kalau amal timbangan baiknya banyak, otomatis masuk surga. Tapi kalau amal buruknya lebih banyak, maka balasannya adalah masuk. Seperti itu. Siapa yang mau masuk neraka? Siapa yang mau masuk surga? Maka harus banyak-banyak apa? Amal ibadah atau amal baiknya. Nah, Bu Guru punya video, silakan anak-anak simak video ini. Kemudian nanti akan ada tugas refleksi atau
dari apa yang anak-anak tonton, silahkan nanti Bu Guru bagikan LKPD, silahkan anak kerjakan. Jadi anak harus menyimak video dengan baik. Oh ini, malaikat siapa ini? Israfil. Wah ini. Ya Allah, apa namanya tadi? Ba'as bangkit. Ya Allah, itu dari tahapan-tahapan yang akan kita lalui nanti setelah hari kiamat, setelah dibangkitkan kembali. Ada pertanyaan apa tidak? Coba Mas Andi tanya tentang apa? Betul, bagus sekali pertanyaannya. Apakah nanti di hari kebangkitan kita akan berbentuk utuh seperti wajah ketika meninggal, atau hanya tengkoraknya saja, atau bagaimana? Nah, anak-anak seperti yang tadi sudah diterangkan, maka ketika kita dibangkitkan nanti itu sesuai wujudnya dengan amal perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik, maka amal bentuk tubuh kita ketika dibangkitkan juga baik. Tapi kalau kita berbuat buruk di dunia, maka juga akan seperti itu bentuknya nanti. Oke, ada pertanyaan lain? Segera anak-anak, Bu Guru bagikan LKPD-nya. Silahkan anak-anak berdiskusi setiap kelompok untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi ini tentang mengetahui nama-nama hari akhir. Kalian berikan dan diskusikan bersama teman penjelasan singkat mengenai nama-nama hari akhir. Silakan didiskusikan. Tadi itu yaumul kiamah itu adalah hari yang terakhir. Bilang sini. Mbak sama yaumul ba'ats itu sama. Iya, alam barzah, alam kubur. Tepuk siang. Ayo, sudah selesai apa belum? Jangan dihentikan dulu. Tepuk siang. Oke, baiklah kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kalian kan sudah mengantongi kertas pengertian-pengertian ya. Sekarang coba tunjuk satu anak yang suaranya keras di kelompok kalian untuk membacakan pada teman kelompoknya, dan pastikan teman kelompoknya itu bisa dan paham dari pengertian tersebut. Yakni membuat poster tentang perjalanan manusia dari alam ke alam. Silakan buku paketnya diringkas dulu, dimasukkan ke laci. Oke, silakan ada yang menggunting, ada yang menempel. Urutannya bagaimana? Gambarnya ditaruh di tengah kalau sudah diguntingin. Gambarnya ditaruh tengah kalau sudah diguntingin. Mana dulu? Yaumul apa dulu? Alam roh. Alam roh dulu. Alam roh, alam dunia, terus ini baru ini wes ya, sangkakala ini ya. Setelah meniup sangkakala, hari kebangkitan. Ayo, hari kebangkitan dilambangkan dengan apa? Tuh, terus setelah dibangkitkan berkumpul di padang mahsyar. Setelah ini kiamat dulu kan sangkakala kedua. Terus kan di dunia kiamat kan, terus ditiup sangkakala kedua, terus dikuburkan. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar diapakan? Dicatat, dihitung, betul, dihitung. Kebangkitan di mana, Bu? Kebangkitan
Kebangkitan. Ya. Ini kan video biasanya kala kedua. Nah. Kalau mau dibuat jalan, masa ini jalannya ke sini berarti. Nah ini seharusnya ini di sini dong. Kalau mau jalannya ke sini. Ini adalah sesi presentasi. Sesi presentasi ini anak-anak adalah menjelaskan secara singkat dan berkelompok. Dulu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Maju bersama-sama. Refleksi anak-anak. Anak-anak sudah mempelajari apa hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana kesan kalian selama pembelajaran? Atau apa yang kalian dapatkan? Ditulis di refleksi ini. Ditempel di sini. Ya, ditempel di sini. Duduk bersikap. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang tahapan manusia setelah hari akhir. Nah, harapannya Bu Guru, ketika anak-anak sudah mengetahui hal tersebut, maka anak-anak semakin rajin ibadahnya, semakin rajin sholatnya, semakin rajin berbuat kebaikan. Agar apa? Agar nanti puncak dari kehidupan kita adalah masuk surga. Nah, tetap semangat, jaga sholat 5 waktu di rumah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan barokah keilmuan. Kita baca doa hamdalah bersama-sama. Mulai. Hamdalah untuk mengakhiri pekerjaan yang baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Maafkan kami ya Ustazah, kami sayang Ustazah. Sama, oke, silakan boleh istirahat.